Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi di channel Mari Belajar Mudah, Belajar Matematika tentang teori Pitagoras. Untuk mendukung pembelajaran ini, silahkan tekan like dan subscribe di bagian bawah pojok kanan sehingga tulisan berubah menjadi tidak berwarna merah lagi, agar kalian mendapat notifikasi untuk video pembelajaran berikutnya. Dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Pitagoras. Siapakah yang pernah mendengar nama Pitagoras? Oke, kita lihat bersama. Di sana ada foto atau gambar dari wajah seorang bapak yang di mana dia adalah Pitagoras. Siapakah Pitagoras itu? Oke, kita akan mengenal dia secara dekat ya. Oke, Pitagoras adalah seorang ilmuwan matematika terkenal dan ahli filsafat yang lahir di Samos, Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi atau sekitar tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi. Apa yang dilakukan Pitagoras? Pitagoras itu bermain-main, ya. Bermain-main apa? Bermain-main segitiga. Pitagoras menemukan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Bagaimana dia? Ya, kalian ingat dulu, apa itu segitiga siku-siku itu? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat. Masih ingat kan? Oke, pasti masih ingat. Kita lanjut. Segitiga itu seperti ini, ya. Jadi segitiga mempunyai sudut 3 buah, 1, 2, 3, dan mempunyai sudut siku-siku tentunya. Nah, nanti akan kita lihat di manakah sudut siku-sikunya ya. Oke, ini juga ada segitiga. Ini juga ada segitiga berikutnya lagi yang mirip-mirip gitu ya. Berbeda tapi mirip. Oke, kita lihat bersama segitiga yang pertama. Kita amati sudutnya. Nah, ini kira-kira sudut apa ini? Iya, sudut lancip. Yang ini sudut lancip juga. Sementara yang ini sudut siku-siku. Oke? Ya, jadi segitiga yang pertama ini mempunyai sebuah sudut siku-siku. Oke? Jelas ya? Ya, bisa kita lanjut. Gambar yang kedua. Ini ada juga segitiga. Di sini lancip, ya. Ini lancip juga. Oke, yang siku-siku yang mana? Iya, di sini. Oke, yang ketiga. Mana yang siku-siku? Iya, di sini ya. Oke. Lanjut yang keempat. Pastinya di sini ya, sudah kelihatan ya. Oke. Jadi kita sudah tahu bentuk segitiga siku-siku itu yang seperti apa ya. Oke. Kita lanjutkan. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Mana ya? Kita ambil salah satu saja. Oke. Di sini ada sebuah segitiga, kemudian sisi sebelah kiri kita beri nama A, sisi yang bawah kita beri nama B. Sementara yang di sini kita beri nama C. Nah, dari A dan B ya, kita lihat. A dan B, sisi A dan B ini ya, membentuk apa ini? Sudut siku-siku. Maka sisi A dan B ini merupakan sisi siku-siku, gitu ya. Sementara yang C, karena berada di sisi miring, maka disebut
sisi miring atau juga disebut sebagai hipotenusa. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Teori Pitagoras bagaimana? Ya, di situ pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miringnya sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Gitu ya. Jadi, di sini hanya pada segitiga siku-siku. Maka akan berlaku di sini ya. Di sini sama dengan itu nilainya sama. Ya, kita misalkan dari segitiga yang di atas ini ya, ada sisi A dan B ini sebagai sisi siku-sikunya dan C ini sebagai sisi miringnya. Maka kita bisa menuliskan rumus teori Pitagoras. Seperti apa ya? Ya, seperti ini. Dari mana ini? Ya, dari pernyataannya. Pernyataan teori Pitagoras tadi, yaitu kuadrat panjang sisi miringnya, berarti kuadrat dari C ya, akan sama dengan jumlah dari kuadrat sisi sikunya. Siku-sikunya yaitu siapa sisi siku-sikunya? A dan B ini ya. Nah, jadi dijumlahkan nanti akan sama dengan yang di ruas kiri yaitu C kuadrat. Gitu ya. Nah, atau juga bisa dibalik menjadi A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Begitu ya. Oke, gampang ya. Bisa dipahami kan? Pasti bisa. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Kita akan menggunakan teori Pitagoras untuk apa saja? Ya, salah satunya adalah untuk menentukan jenis segitiga. Apakah lancip, siku-siku, atau tumpul. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, jika kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, maka segitiga itu merupakan segitiga siku-siku. Yang kedua, jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, maka segitiga itu merupakan segitiga tumpul. Dan yang ketiga, jika kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, maka segitiga itu merupakan segitiga lancip. Gitu ya. Nah, ini cara kita untuk menentukan segitiga itu apakah siku, tumpul, atau lancip. Nah, akan kita tulis dengan lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan kalimat matematika, yaitu menggunakan wakil atau lambang, yaitu huruf A, B, dan C. Misalnya di sini merupakan panjang sisi suatu segitiga, yang dimana segitiga itu belum tahu jenisnya. Maksudnya di sini apakah segitiga siku, lancip, atau tumpul kita belum tahu ya. Yang pasti di sini C merupakan sisi yang terpanjang. Ini yang akan kita pakai sebagai kuncinya, yaitu C ini ya. Oke, yang terpanjang. Bagaimana caranya? Ya, kita tulis dari pernyataan yang pertama tadi, yaitu C kuadrat atau sisi miringnya atau yang terpanjang ya, maaf. Jadi C ini adalah sisi yang terpanjang tadi. Kita kuadratkan ya, ditaruh di ruas kiri. Sementara yang A kuadrat dan B kuadrat itu adalah dua sisi yang lainnya ya, yang lebih pendek. Kita jumlahkan, ditaruh di ruas kanan, gitu ya. Maka kalau di sini tandanya, tanda hubungnya sama dengan, maka di sini merupakan segitiga siku-siku. Yang kedua ya, kalau kita tulis seperti ini. C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini menunjukkan bahwa segitiga itu adalah tumpul. Dan yang ketiga, dari pernyataan yang ketiga ini menjadi seperti ini. C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat.
Nah, maka di situ segitiganya jenisnya adalah segitiga lancip. Gitu ya. Nah, coba perhatikan di sini ada tanda sama dengan lebih besar dan lebih kecil. Nah, jika di sini sama dengan, maka di situ siku-siku. Jika di sini lebih besar, maka di sini tumpul. Dan kalau lebih kecil, maka di sini lancip. Gitu ya. Nah, diingat-ingat ya. Jadi hanya 3 tanda ini yang menentukan apakah siku, tumpul, atau lancip. Gitu ya. Gampang kan? Ingatnya? Pasti gampang. Kita lanjut ya. Ya. Kita lanjut untuk menentukan jenis segitiga lancip, siku, atau tumpul dengan soal-soal yang akan saya berikan di sini. Ya, contoh soal yang pertama. Segitiga dengan panjang sisi-sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Apakah segitiga ini lancip, siku, atau tumpul? Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita cari sisi yang terpanjang yang mana? Iya betul, yaitu 5 cm. Kita taruh di ruas kiri sendiri ya. Yang paling besar ditaruh sendirian di ruas kiri. Kemudian yang kecil-kecil yaitu 3 dan 4 ditaruh di ruas kanan dan dijumlahkan. Nah, di sini masing-masing terlebih dahulu dikuadratkan. Hasilnya menjadi 5 kuadrat jadi 25. 3 kuadrat menjadi 9. 4 kuadrat menjadi 16. Kemudian di sini kok ada tanda tanya. Tanda tanya ini maksudnya adalah tandanya apakah sama, lebih besar, atau lebih kecil. Kita belum tahu karena belum dihitung tadi ya. Nah, kita hitung menjadi yang ini dan ini. Setelah dijumlah menjadi, iya, sama ternyata ya. 9 ditambah 16 hasilnya 25. Di sana juga 25, berarti sama. Kalau sama berarti pernyataan yang pertama tadi ya, berarti termasuk jenis segitiga apa? Iya, siku-siku. Betul? Iya, betul. Ya, kita lanjut contoh yang kedua ya. Nah, segitiga dengan panjang sisi-sisinya 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Nah, ini termasuk segitiga apa jenisnya? Ya, coba. Nah, kalau kita lihat di sini angkanya mirip. Berturut-turut 3, 4, 5. Di sini 4, 5, 6 gitu ya. Kelihatannya berurutan mirip. Apakah nanti siku-siku? Belum tentu. Kita buktikan. Ya, kita buktikan bersama-sama. Yang paling panjang siapa? 6 ya. Berarti 6 yang kita taruh di ruas kiri sendirian gitu ya. Oke, yang 4 dan 5 dijumlahkan ditaruh di ruas kanan. Oke, hasilnya 36 berasal dari 6 kuadrat, 16 dari 4 kuadrat, dan 25 dari 5 kuadrat tadi. Nah, kemudian kita jumlahkan 16 dengan 25. Hasilnya berapa? Iya, 41. Ternyata bagaimana? Lebih, iya, 41 lebih besar dari 36. Tapi kan yang jadi kunci adalah ini ya. Yang paling panjang tadi. Sisi yang paling panjang 6. Jadi kita memandangnya dari sini. 36 lebih kecil dari 41. Jadi tandanya lebih kecil berarti apa tadi? Segitiga apa? Ya. Jenis segitiga lancip. Gitu ya. Nah, jadi yang jadi patokan adalah yang sebelah kiri, gitu ya, membacanya dari sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Karena yang sebelah kiri tadi kita sudah ngambil yang terbesar, ya, atau yang terpanjang, ya, sisi yang terpanjang ini yang kita taruh di ruas kiri, kan gitu ya? Oke, bisa dipahami ya? Ya, pasti bisa. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga seperti apa? Ya, coba perhatikan di sini. Ada segitiga dengan panjang sisi
6 cm, 5 cm, dan 8 cm. Siapa yang paling panjang? Apakah 6? Oh, bukan. Di sana ada 8 cm. Kita taruh 8 cm di ruas kiri sendirian, gitu ya. Oke. Sementara yang 6 dan 5 kita taruh di ruas kanan dan dijumlahkan. Tetapi kita kuadratkan dulu. Hasilnya berapa? Iya, betul. 8 kuadrat menjadi 64. 6 kuadrat 36 dan yang 5 kuadrat 25. Kita jumlahkan nanti hasilnya berapa? Iya, di sini 61. Di sana 64. Nah, kalian sudah tahu nih tandanya. Lebih besar atau lebih kecil? Iya, betul. Lebih besar. Jadi 64 lebih besar dari 61. Sehingga apa? Nah, segitiganya jenisnya apa ya? Iya, betul. Segitiga tumpul. Gampang kan? Pasti gampang karena kalian sudah belajar. Oke? Iya, kita lanjut. Nah, kita akan mencoba untuk latihan mengerjakan soal. Sama perintahnya. Tentukan jenis segitiga berikut. Mana ya? Nomor 1 ini. Ada segitiga dengan panjang sisi-sisinya 5 cm, 9 cm, dan 12 cm. Ya, ini termasuk segitiga apa ya? Nah, silahkan kalian coba ditulis di buku kalian, di buku tulismu ya. Nah, coba dikerjakan ya. Nah, demikian juga nomor 2. Ini juga nomor 2. Silahkan dicoba di buku kalian. Nah, ini sudah kelihatan mana yang terpanjang. Ini ya. Nah, yang nomor 3 juga. Nah, kalian coba nanti ada yang mengerjakan nomor 1, kemudian yang lainnya mengerjakan nomor 2, dan yang lainnya nomor 3. Nah, contohnya masih ada nomor 3 ya. Ini contoh nomor 3, ini bisa kamu pakai untuk mengerjakan soal-soal ini. 3 ini bisa kamu kerjakan meniru cara atau prosesnya seperti ini gitu ya. Yaitu sisi yang terpanjang, ya ini yang terpanjang kan? Iya. Jadi ini ditaruh di sebelah kiri, betul. Sementara yang pendek-pendek ini, yang pendek-pendek kamu taruh di ruas kanan dan dijumlahkan. Tentunya di sini masing-masing dikuadratkan terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah selesai kira-kira? Yang mengerjakan nomor 1 tadi. Coba kita lihat. Nah, apakah sudah sama dengan kuncinya? Oke. Di sana yang terpanjang 12. Jadi 12 kuadrat jadi 144. Sudah betul ya? Ya, yang nomor 1 tadi sudah mengerjakan ya, 5 kuadrat. Ya, jadi 25 dan yang 9 kuadrat jadi 81. Kalau dijumlah oh ya, ternyata jadi 106. Nah, sehingga 144 itu lebih besar dari 106. Jadi segitiga apa ya? Iya, betul. Segitiga tumpul. Nah, mana yang mengerjakan nomor 2? Siapa yang sudah? Coba. Iya, kita cek apakah sama hasilnya. Oke. Nomor 2. Hasil perhitungannya. Oh, yang terpanjang adalah 13. Taruh di sini. 13 kuadrat jadi 169. Sudah sama ya? Iya, pasti sudah sama ini ya. 5 kuadrat, iya pintar kalian. Iya, betul 144. Dan kalau dijumlah ini jadi berapa ini? Iya, betul 169. Berarti sama dong. Nah, kalau sama berarti apa segitiganya? Iya, pintar kalian. Segitiga siku-siku 100. Ya, oke. Yang ngerjakan nomor 3. Siapa yuk? Oh ya, ini nomor 3. Kuncinya apa? Nah, kuncinya dari sini 15. 15 dikuadratkan jadi berapa ya? 225. Iya, ini ya, taruh sini ya. Oke. Sementara yang 10 dan 12 taruh sebelah kanan. Ya, dari mana ini? 10 kuadrat, 100, 12 kuadrat, 144. Kita jumlahkan jadi berapa? Iya, betul. Sehingga 225 ini yang paling panjang tadi asalnya ya.
lebih kecil. Berarti segitiganya apa? Segitiga apa? Iya, betul. Segitiga lancip. Wah, lumayan. Betul semua ya. Oke, berarti kalian sudah pintar semua. Karena apa? Karena sudah belajar. Sehingga semua jadi mudah. Oke? Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.